Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam Rebon edisi 2 September 2020. Dan di bulan September ini kita bersama-sama memasuki katekese liturgi, menghayati panggilan kita sebagai umatnya di dalam peribadahan yang telah kita geluti selama masa pandemi ini. Kiranya apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan dalam puja dan bakti kita, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama menyiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sumber berkat setiap hari, bersama dengan puji dan mitraning saben ari marsudi ati dan semua umat-Mu, kami mempersembahkan doa dan karya, semua keadaan susah dan senang yang mengiringi hari-hari kami kepadamu ya Bapa. Bersama jemaat kudus-Mu, gereja-gereja Kristen Jawa, terkhusus Gereja Kristen Jawa Sragen, kami haturkan niat dan tekad mewujudkan persekutuan hidup sebagai keluarga Allah yang berpengharapan. Kami mohon ya Tuhan, memasuki bulan katekese liturgi ini, yakni di bulan September ini, marilah Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami semua, supaya kami dapat merasakan, melihat, dan mengerti rahasia di balik tanda-tanda dan karya-Mu di dalam peribadahan-peribadahan yang kami selenggarakan demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita akan bersama menggumuli firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 31 sampai dengan ayat 37. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Demikianlah kesaksian Injil menurut Lukas. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan mau melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita.
Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bayangkan situasi pada waktu Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Banyak orang yang takjub mendengar pengajaran Yesus, seperti yang disaksikan di dalam ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Mereka yang ada dalam rumah ibadat itu mendengar apa yang Yesus ajarkan. Mereka sungguh sangat bersukacita karena apa yang mereka harapkan di rumah ibadat itu benar-benar mereka rasakan. Mereka terpuaskan dengan pengajaran Yesus. Namun, tiba-tiba situasinya berubah. Situasi yang penuh dengan sukacita, keakraban, keinginan untuk lebih lagi mendengar firman Allah terpecahkan karena satu keributan. Ada orang yang kerasukan setan yang hadir di antara para jemaat. Dan tiba-tiba ia berteriak-teriak kepada Yesus dengan suara yang sangat keras, seperti yang dinyatakan dalam ayat 33 dan 34. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Dan kita tahu di dalam kesaksian Injil Lukas, Yesus tidak segan-segan menghardik, menegur setan yang merasuki orang itu. Yesus berkata, seperti yang dinyatakan dalam ayat 35, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun keluar dari orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat situasi dalam rumah ibadat di Kapernaum, ada dua pemandangan yang sangat kontras. Satu sisi ada nasihat, ada penghiburan, ada peneguhan, ada penguatan, ada berkat, dan jemaat merasa bersukacita, tidak ingin pulang dari rumah ibadat itu, ingin terus mendengarkan ajaran dan nasihat Yesus. Namun, di satu sisi, di situ ada satu keributan, ada teguran yang dinyatakan oleh Yesus. Dalam ibadah, terkhusus dalam khotbah-khotbah yang selalu kita dengarkan melalui setiap hambanya yang diutus untuk menyampaikan khotbah itu, rupa-rupanya ada dua hal. Orang biasanya lebih memilih nasihat, penghiburan, peneguhan, penguatan, berkat, sukacita dirasakan. Namun jarang orang bisa menerima teguran, apalagi jika mendengarkan satu khotbah sangat menyentuh, menegur secara langsung, lalu akan menjadikan kita tidak bisa
menerima, atau malah justru pada akhirnya membuat kita membenci siapa yang menyampaikan khotbah. Dan secara manusiawi lalu kita berkata, kita membuat alasan, saya datang beribadah namun tidak beroleh berkat sama sekali karena kita mendengar suatu teguran yang menyentil kita secara langsung. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada anak yang dikasihinya, yaitu Timotius. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 15, 16, dan 17. Paulus mengingatkan kepada Timotius agar Timotius selalu kuat dan tidak nglokro untuk menerima setiap apapun dari bentuk pengajaran firman Tuhan. Di situ dinyatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman-Nya dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17 meneguhkan kita sekalian untuk dengan rendah hati mau menerima apapun yang diajarkan oleh firman-Nya melalui setiap isi khotbah dalam peribadahan yang kita lakukan. Ibadah bukan hanya melulu soal pemuasan diri sendiri. Apalagi sekarang ini kita harus menahan diri untuk masing-masing beribadah di rumah. Ibadah adalah satu cara kita berhubungan dengan Allah. Jangan sampai karena pemuasan apa yang kita rasakan untuk diri sendiri, lalu kita menghiraukan untuk melanjutkan karya Tuhan Yesus, dan akhirnya menjadikan kita sebagai orang-orang yang arogan, orang-orang yang kebal firman Tuhan, orang-orang yang merasa hebat lebih daripada yang lain, orang-orang yang menjadi sombong secara rohani. Ibadah sejatinya mendorong kita untuk selalu membuka hati, menerima segala bentuk pengajaran apapun, dan juga yang bersifat menegur kita. Sehingga semakin hari kita semakin diubahkannya, semakin hari kita semakin berpadanan dengan panggilannya, dan kita terdorong untuk terus melanjutkan karya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah teguran di dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu
yang mengingatkan kepada setiap kami, sehingga kami dengan rendah hati mau untuk terus Engkau ubahkan melalui setiap bentuk peribadahan yang kami lakukan, melalui setiap pengajaran-pengajaran yang kami terima. Kami mau untuk menerimanya dengan hati terbuka, dengan hati yang selalu terarah hanya kepadamu. Ini kami Tuhan, bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepadamu. Tolonglah kami, agar kami mampu untuk melanjutkan karya Kristus dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami serahkan. Amin.